Pernah nggak sih kamu buka portofolio, dan boom, semuanya tiba-tiba merah? Bikin deg-degan banget kan? Nah, hari ini kita bakal membedah sesuatu yang mungkin bikin banyak dari kita, terutama teman-teman investor pemula, ngerasa sedikit cemas. Anggap aja aku sebagai konsultan investasi pribadi kamu hari ini ya. Kita bakal bareng-bareng membedah anatomi penurunan pasar yang kejadiannya lumayan tiba-tiba. Spesifiknya, soal apa yang menimpa IHSG kita pada tanggal 8 Mei 2026. Jangan panik dulu lihat warna merah di mana-mana. Kita bakal analisis data ini pakai kepala dingin. Oke, coba kita bedah bareng-bareng ya. Laporan dari kontan ini benar-benar nunjukin sebuah ending yang sangat tajam dari rally awal bulan. Coba bayangin, selama 4 hari berturut-turut di awal Mei, bursa kita tuh asyik ngehijau terus, ngasih optimisme yang luar biasa buat pasar. Tapi, kayak yang dibilang di artikel ini, tren positif itu mendadak ngerem mendadak dan berbalik arah dengan lumayan keras. Pertanyaannya sekarang, ada drama apa sih sebenarnya di balik layar? Biar kita bisa pahamin gambaran besarnya tanpa kebawa emosi, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas runtuhnya level psikologis IHSG. Kedua, rapor merah sektor pasar. Ketiga, siapa aja saham pemberat dan penyelamat. Dan terakhir kita zoom out, lihat perspektif perdagangan sepekan. Bagian pertama, runtuhnya level psikologis IHSG. Yuk kita lihat dulu kejutan makronya kayak gimana. Angka ini 6.969. Ini realitas pahit banget pas penutupan hari Jumat itu. IHSG kita anjlok 2,86%. Tapi tahu nggak apa yang paling krusial buat psikologi pasar? Kenyataannya adalah angka ini ngejebol batas 7.000 ke bawah. Buat banyak pelaku pasar, level 7.000 itu ibarat benteng pertahanan mental yang kuat banget. Nah, pas benteng ini runtuh, kepanikan kecil itu wajar banget terjadi. Apalagi buat kamu yang mungkin baru aja masukin modal. Kalau kita intip datanya lebih dalam, pergerakannya tuh kerasa ekstrim banget loh. Dari titik tertingginya di 7.186, indeks langsung terjun bebas nyentuh 6.969. Artinya, IHSG kita terpangkas lebih dari 204 poin. Terus coba deh perhatiin 2 poin paling bawah. Volume totalnya nyaris 56 miliar saham. Dan nilai transaksinya, gila, nyaris 36 triliun rupiah. Ini bukti nyata kalau ini bukan sekedar koreksi sepi. Ini benar-benar aksi jual agresif dengan partisipasi yang luar biasa masif. Nah, ini yang secara brilian ngejelasin kondisinya. Lihat deh kontras tajam ini. Ada 575 saham kebakaran alias memerah, berbanding cuma 133 saham yang berhasil survive dan menguat. Data ini secara visual ngebuktiin ke kita kalau pelemahannya itu sistemik. Merata hampir ke seluruh bursa, bukan cuma rontoknya 1 atau 2 perusahaan gede aja. Mayoritas investor benar-benar lagi pada ngosongin keranjang mereka. Masuk ke bagian kedua, rapor merah sektor pasar. Waktunya kita turun satu level buat analisis mesosektornya. Dari 11 sektor yang ada, 10 diantaranya rontok. Dan 3 sektor ini nih yang jadi biang kerok utama pendarahan pasar. Sektor barang baku hancur paling dalam, sampai minus 7,80%. Ini ibarat jangkar raksasa yang narik IHSG ke dasar laut, terus disusul sektor transportasi yang merosot 5,72% dan energi minus 4,59%. Jujur aja kalau portofolio kamu lagi banyak diisi 3 sektor ini, hari Jumat itu pasti rasanya perih banget. Tapi eits, di tengah setiap badai yang buruk, biasanya selalu ada tempat berlindung kan? Sektor kesehatan justru mencetak anomali. Dia jadi satu-satunya sektor yang selamat, ditutup hijau tipis, 70%. Ini pelajaran berharga banget buat kita sebagai investor, pentingnya diversifikasi. Saat mayoritas sektor hancur lebur, selalu ada sektor defensif yang justru jadi tempat pelarian dana yang aman. Lanjut ke bagian ketiga, saham pemberat dan penyelamat. Kita zoom in lagi buat bedah pergerakan di level mikro. Nah, yang bener-bener menarik dari slide ini tuh kontras ekstrim di antara saham-saham gede kita. Di sebelah kiri, saham yang lagi apes, kita lihat emiten pertambangan rontok sampai 2 digit. INCO anjlok 13,89%, MDKA turun 13,12%, dan MBMA terkoreksi 11,45%. Merekalah dalang di balik rontoknya sektor barang baku tadi. Tapi coba deh lirik yang di kanan. MAPI justru terbang fantastis sampai 12,36%. Diikutin ISAT dan KLBF. Pergerakan MAPI ini ngebuktiin, biarpun pasar secara umum lagi berdarah-darah, peluang cuan itu masih sangat terbuka kalau kita jeli analisis saham secara individual. Bagian keempat, perspektif perdagangan sepekan. Yuk kita lihat resolusinya dari kacamata yang lebih luas. Jadi, poin krusialnya itu gini.
Meskipun hari Jumat itu kerasa kayak kiamat kecil dengan indeks turun 2,86%, kalau kita hitung secara akumulasi 1 minggu penuh, IHSG kita secara mengejutkan masih mencetak keuntungan tipis 0,18%. Iya, kamu nggak salah dengar. Rally 4 hari di awal minggu ternyata jadi bantalan yang cukup kuat buat nahan bantingan di hari Jumat. Ini reminder penting buat kita. Jangan pernah ngambil keputusan emosional cuma gara-gara volatilitas 1 hari perdagangan aja. So, kita sampai pada pertanyaan besarnya nih, apakah pelemahan tajam yang ngejebol level 7.000 ini adalah awal dari tren turun yang menakutkan atau cuma sekedar koreksi wajar karena pada take profit setelah rally seminggu? Sebagai konsultanmu hari ini, saran praktis aku khusus buat kamu investor dengan modal yang mungkin masih terbatas, tolong disiplin soal manajemen risiko. Jangan terburu-buru nangkep pisau yang lagi jatuh ya. Lindungi modal kamu, pastikan ada cash, dan wait and see dulu sampai pasar kelihatan lebih rasional sebelum masuk lagi. Selalu pakai data, bukan emosi. Terima kasih udah belajar bareng aku hari ini dan yuk kita terus semangat memahami pasar.